Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para kasepuhan bini sepuh, tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, pemuda-pemudi yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini selalu ada dalam pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah, baik RT RW beserta jajarannya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Sebab kita mah sadar sesadar-sadarnya Bu, di akhirat nanti tanpa syafaat Nabi pengen selamat susah. Di akhirat kalau tanpa syafaat Nabi pengen selamat sulit. Sebab kita mah sholat malas, berjamaah juga, zikir, baca Quran, demennya TikTok. Ibu-ibu TikTok sekarang, Masya Allah. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semua, amin. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah jembarkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka senantiasa bersilaturahmi. Insya Allah malam ini juga dicatat silaturahmi sehingga umur kita panjang dan juga barokah. Mudah-mudahan malam ini juga dicatat silaturahmi sehingga ilmu dan rizki kita juga barokah. Mudah-mudahan malam ini dicatat silaturahmi sehingga para putra putri kita menjadi putra putri yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Di samping silaturahmi tadi, kata kesepuhan, jaga kekompakan, kita saling memaafkan sebagaimana di dalam Al-Qur'an, wal 'afina 'anin nas, saling memaafkan. Jangan sampai tetangga beli termos, kita yang panas. Itu. Ya Allah, ibu-ibu ke warung beli mecin 2 jam Pak. Tuh, nggak tahu ngapain. Mudah-mudahan di sini mangga ibu-ibunya juga solehah, amin ya robbal alamin. Lanjut Bu. Sekarang jam 12 kurang 3 jam. Kuat ngaji sampai jam 12 Bu? Jam 1 kuat? Alhamdulillah, berarti ibu-ibu di sini ahli nggak bohong. Aduh Bu, ngaji mah gak usah lama, yang penting mah atuh singkat, jelas, padat, pulang bawa berkah. Berkat. Saya mah ngaji nggak apa-apa, nggak dikasih berkat juga bapak-bapak. Yang penting pulang bawa amal. Mata duitan ini ibu-ibu. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah sedikit saya sampaikan. Ada 5 tanda apabila kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Di antaranya kata Nabi, al-ilmu wal ibadah wal rizqu minal halali. Kalau kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, yang pertama adalah al-ilmu, yakni ilmu. Rasulullah juga menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kuncinya adalah maka harus rajin insya. Kata Syekh Abdul Qadir, iman bertambah kalau kita beribadah, iman berkurang kalau kita bermaksiat. Ilmu akan kuat, iman akan kuat dengan ilmu, iman akan lemah dengan kebodohan. Maka dari itu, kalau kita menginginkan iman kita kuat, maka harus rajin ngaji. Kata Sayyidina Ali, salah satu manusia akan jatuh pada kerusakan apabila ia mempunyai prinsip al-qana'atu bil jahli. Qana'ah di dalam kebodohan, sadar dia nggak tahu hukum Allah, sadar nggak tahu hukum syariat, nggak tahu rukun wudu, nggak tahu batal wudu, nggak tahu rukun salat, nggak tahu batal salat, tapi nggak mau malas itu yang disebut qanaah bil jahli. Padahal ibu bapak, ngaji adalah tanda cinta kita kepada Allah. Dengan ngaji tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah tidak akan berhasil kalau kita tidak cinta para ulama.
Sebagaimana Imam Qusairi menjelaskan, anna mahabbatallahi wa rasulihi la yahsulu illa bimahabbatil ulama. Tidak akan berhasil, tidak akan tercapai cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah kalau kita tidak cinta para alimil ulama. Ibu cinta ulama, Bu? Senang kiai, Bu? Dites. Ibu dikasih duit sama suami ibu 100.000. Nih 100.000. Sana ke pasar Rau, Bu, beli baju, sisanya beli ikan sama jeruk 5 kilo. Cukup, Bu? Gede apa kecil, Bu? Kecil. Pengajian di sini biasanya katanya bulanan ya, Bu. Pas malam pengajian bapaknya ngasih duit 100.000. Ibu mau pengajian, nih uang 100.000 masukin ke kotak amal. Gede apa kecil, Bu? Hah? Gede. Katanya cinta ulama. Ya Allah ya Rabbi, kembali lagi cinta kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah tidak akan tercapai kalau kita tidak cinta para alimil ulama. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan Allah bendu kepada setiap manusia yang hanya pintar urusan-urusan dunia. Bisnisnya hebat, dagangnya hebat, taninya hebat, tapi jahilun bil akhirah. Bodoh urusan akhirat. Gak tahu wudu, gak tahu rukunnya, gak tahu batalnya, gak tahu rukun sholat, gak tahu batal sholat. Allah bendu. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut, Bu. Sebelum lanjut saya tanya dulu. Nanti bapak-bapak gantian, Pak, ya. Ibu-ibu udah seragam harus ditanya ini. Insyaallah. Ibu pengen masuk surga, Bu? Pengen ngamalin ilmunya? Siap? Siap ngamalin ilmunya? Sekali lagi, ibu pengen masuk surga? Siap ngamalin ilmunya? Ada di dalam hadis, memang sanadnya dhaif. 30% kaum wanita di surga masuk ke surga bukan karena sholatnya, bukan karena sodakohnya, bukan karena puasanya, akan tetapi karena sewaktu hidup di alam dunia ridho kalau suaminya nikah lagi. Katanya pengen masuk surga. Aduh. Kata ibu-ibu masih banyak jalan, Ustadz. Saya nggak jalan yang itu. Padahal mudah, Pak, ya. Masya Allah. Kembali lagi, yang pertama tadi, kalau kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, yaitu dengan ilmu. Ibu, keberkahan ngaji Masya Allah melebihi ibadah-ibadah yang lain. Keistimewaan ngaji melebihi ibadah-ibadah yang lain. Kita sholat, Allah berikan pahala setelah sholat. Kita sedekah, Allah berikan pahala setelah sedekah. Akan tetapi ngaji sebelum berangkat ke sini nih ngaji, Allah ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, berarti yang kumpul di sini sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah ngaji. Bapaknya juga ibunya juga anaknya juga Alhamdulillah. Yang kedua,
apabila kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah wal ibadah, dengan ibadah, karena ibadah adalah buah daripada ilmu. Kata Imam Ghazali, ilmu diibaratkan pohon, buahnya ibadah. Kalau buah bagus berarti pohonnya buah tergantung pohon. Kalau pohonnya bagus, buahnya juga bagus. Kalau pohonnya kurang bagus, buahnya juga kurang. Gak bakalan ada buah kalau nggak ada buah, nggak ada pohon, berarti buah di bawah kalong. Iya. Kita ke kebun, nemu buah jambu, diambil sama ibu-ibu, lihat kiri kanan atas bawah, oh nggak ada pohon jambu, berarti ini buah di bawah kalong. Kalau kita ibadah, sholat, wudhu, nggak tahu rukunnya, nggak tahu mana pembatalannya, mana syarat sah sholatnya, mana yang syarat wajib sholatnya, berarti ibadah kita di bawah kalong. Berarti harus rajin insya Allah ibadah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, bentuknya semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Bapak-bapak di surga pengen ketemu bidadari, Pak? Punya mas kawinnya, Pak? Kata Rasul, kalau kita pengen bidadari di surga harus bawa mas kawin, Pak. Mana mas kawinnya? Yakni sholat sunnah awabin. Apa itu sholat sunnah awabin? Sholat sunnah setelah sholat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Berapa rakaat? 20 rakaat. Gak kuat 20 rakaat, 6. Gak kuat 6, 2. Tuh. Kalau bapak-bapak pengen bidadari, punya mas kawin bidadari, sholat sunnah awabi. Kalau kita pengen diangkat derajat oleh Allah, diberikan derajat kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, perbanyak sholat tahajud. Ibu-ibu suka bangun malam, Bu? Sering bangun malam, Bu? Wah Ustadz, saya bangun malam tapi ke kamar mandi doang, tidur lagi habis itu. Bagus enggak? Bagus aja. Daripada ngompol di kasur, udah mah tua, gak punya duit, ngompol lagi di kasur. Waduh, Masya Allah. Tapi lah sedikit-sedikit ya, mungkin hari pertama, kedua, ketiga udah kamar mandi, masuk tidur lagi lah. Besok-besok mah insya Allah mudah-mudahan mau sholat tahajud, Ibu. Amin. Mudah-mudahan, sebab sholat tahajud itu di samping kita diberikan derajat kemuliaan di dunia dan akhirat, nanti di alam kubur menjadi lampu tahajud itu. Tapi sholat tahajudnya yang betul, karena sholat tahajud zaman sekarang mah bangun tidur belum ke kamar mandi, rambut masih acak-acakan, ambil HP bikin status. Ditulis, ya Allah ya Rabbi, terima kasih engkau telah membangunkanku malam ini untuk beribadah kepadamu, bersujud kepadamu, masih berantakan rambut, belum ke kamar mandi. Insyaallah sholat akhir zaman, Pak, begitu. Nyampe kamar mandi selesai wudhu, sholat, beres sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ambil HP, foto lagi sejadah, dipoto, jepret. Ya Allah ya Rabbi, terasa nikmat sekali aku bisa berzikir malam ini. Belum zikir, belum.
Ya Allah ya Rabbi, hanya supaya terlihat mata zahir tetangga, supaya ini tetangga tahu, teman tahu, supaya dilihat mata zahir, ternyata di mata Allah dibenduk rugi. Gitu. Udah mah susah bangun malam, Masya Allah. Yo belajar sedikit-sedikit lah. Malam ini mah saya nggak bangunin suami dulu, anak gak dibangunin, berangkat kamar mandi, wudhu, sholat. Allah, saya pengen tahu ini sholat ini hanya saya dan Allah. Ntar suami saya bangunin, ntar habis sholat loh. Bismillahirrahmanirrahim. Besok ada utang berbayar. Maghdubi alaihim waladdallin. Inna a'tainakal kautsar. Anak daftar ulang. Allah. Sami Allah. Listrik token udah 2000. Insyaallah. Terus sampai selesai. Assalamualaikum. Ngedoa, ya Allah. Ngerti dong. Ada doa minta. Ud'uni astajib lakum, tapi harus juga dengan tadarru'an wa khufyah, rendah. Minta, sebelum minta sholatnya dirapikan dulu, bacaannya rapi, walaupun pendek, misalkan inna atau ina sama kulhu nggak apa-apa. Jangan ini mah inna atau ina sama kulhu dibaca ngebut, sholatnya 1 menit kurang 10 detik, ngedoanya minta umroh 3 kali. Kata malaikat pinter kodek ini mah. Kerja pengen sebentar, gaji pengen gede gitu ya. Diperbaiki sedikit-sedikit. Ibadah tadi yang akan menjadikan keselamatan dunia dan akhirat, diantaranya sholat awabin, sholat sunnah tahajud, ditambah sholat sunnah duhanya. Mudah-mudahan tuh hikmahnya sholat duha, subur taninya, makmur dagangnya. Berapa rakaat Ustadz sholat tahajud? Cukup ibu-ibu mah 2 rakaat. Khawatir kalau 8 rakaat besoknya berobat. Kata dokter, kenapa Bu? Aduh nggak tahu saya, ini kayaknya mabok duha dokter. Masya Allah. Kunci yang kedua, kalau kita menginginkan keselamatan dunia akhirat, yakni ibadah. Yang selanjutnya, kalau kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, yakni rizki yang halal, dagangnya yang benar, taninya yang benar, supaya rizki yang kita dapatkan berkah dan juga halal. Alhamdulillah, insya Allah. Yang selanjutnya, apabila kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, yakni sabar. Sabar Bu Pak, sabar terbagi. Ada sabar ketika kita melaksanakan taat kepada Allah. Salat memang berat, Masya Allah, karena kita sabar mau salat. Berjamaah bapak-bapak berat, apalagi kalau sudah ngopi, lihat TV, ada yang azan zuhur, Allahu Akbar. Kata bapak-bapak, nggak kerasa zuhur lagi ini waktu. Ngapain dirasa-rasa Pak ya? Alhamdulillah. Nah, sabar berangkat sholat. Berat ibadah. Malam ini enaknya mabo di kasur sambil kipas angin, nonton TV, lihat si Lesti. Gitu Bu? Betul. Tapi malam ini kita duduk di sini karena maha agungnya Allah, dengan sabarnya kita mau berkumpul bersilaturahmi di sini. Sabar ketika melaksanakan kebaikan. Sabar ketika kita menghadapi kemaksiatan. Di depan kita ada maksiat, kita bisa menahan, kita bisa menghindar. Berarti kita termasuk orang-orang yang sabar, insya Allah. Yang terakhir, sebab tadi katanya dibisik mau rapat, disingkat saja Ustadz. Siap. Yang terakhir, kalau kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, yakni dengan syukur nikmat. Syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Syukur terbagi dua, ada syukur bil lisan, yang kedua syukur dengan tindakan. Bagaimana syukur dengan lisan? Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kita sehat, Allah berikan nikmat kepada kita panjang umur, syukur alhamdulillah. Tapi tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, kita juga harus dengan praktek, yakni ibadah. Allah berikan nikmat kepada kita berupa harta, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yakni harta, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi tidak cukup di situ, tidak cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan nikmat berupa harta, maka kita harus syukur dengan praktek, yakni bisedaqatihi, sedekah. Kalau kita bersedekah berarti kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita berupa ilmu, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan tadi berupa ilmu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Ketika Allah memberikan nikmat ilmu, maka kita bersyukur harus dengan tindakan, yakni bita'limihi, mengajarkan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita berupa jabatan, berupa kepangkatan. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi tidak cukup sampai situ. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita berupa jabatan, kepangkatan, maka kita harus bersyukur dengan tindakan, yakni dengan bi'adlihi, berlaku adil. Maka kita akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Syukur, belajar sedikit-sedikit, insya Allah nanti bisa. Kalau kita nggak belajar mah nggak bisa-bisa. Insya Allah kalau kita sudah belajar mah bakal bisa. Kalau bisa nanti kita menjadi ahli. Kalau sudah ahli maka kita akan berada di posisi maqam syukur. Alhamdulillah, insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkannya di surganya Allah bersama kedua orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama para putra-putri kita, bersama keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, kaum muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, yuk kita sama-sama bersolawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.